2020-1350-0546 dan yang kelima Satria Ahmad Saputra dengan NPM 2020-1350-0170. Yang pertama, akar. Akar berfungsi sebagai mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan daun, menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis yaitu selapis sel rapat, tidak ada ruang antar sel. Ada yang mengalami modifikasi membentuk bulu-bulu akar, berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Sedangkan korteks yaitu terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis, tidak rapat, terdapat ruang antar sel untuk pertukaran gas. Selanjutnya endodermis. Endodermis merupakan batas terdapat lapisan korteks, mengalami penebalan di lignin dan suberin, dan air dan garam mineral masuk ke dalam silinder pusat melalui sel peresap, yaitu endodermis yang tidak mengalami penebalan pada dindingnya atau melalui plasmodesmata. Selanjutnya silinder pusat. Sebagai contohnya, teman-teman dapat melihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari silinder pusat. Fungsi dari silinder pusat: pertama, bagian sebelah dalam endodermis. 2. Batas luar silinder pusat terdiri dari jaringan perisikel yang berhadapan dengan batas silem yang bersifat meristin sehingga mampu membentuk akar cabang. 3. Perisikel disebut juga perikambium. 4. Bagian dalam perisikel terdiri dari jaringan pengangkut dan jaringan pembuluh pengangkut. Kelima, silem dan flum pada silinder pusat letaknya teratur bergantian menurut arah jari-jari atau radial. 6. Pada dikotil antara silem dan flum terdapat kambium. Flum dan silem yang bergantian membuat kambium berlekuk seperti bintang. Ketujuh, pertumbuhan kambium ke arah dalam membentuk silem dan ke arah luar membentuk flum. Berbentuk bintang, lambat laun hilang dan berubah menjadi bulat. Selanjutnya, batang. Sebagai contohnya, teman-teman dapat melihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari batang. Fungsi batang yaitu pertama sebagai alat transportasi dan penyokong. 2. Untuk menyimpan cadangan makanan. 3. Mengandung klorofil untuk fotosintesis. Jaringan pembuluh pengangkut pada batang merupakan lanjutan dari akar dan daun. Yang selanjutnya anatomi batang. Yang pertama epidermis. Terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebalan gabus dan dilapisi kutikula. Yang kedua korteks. Terdapat di sebelah dalam epidermis, berbatasan dengan epidermis, terdiri dari sel-sel kolenkim sebagai penyokong bagian dalam diisi dengan sel parenkim. Yang ketiga endodermis, merupakan lapisan batas antara korteks dan silinder pusat atau stele. Stele merupakan bagian batang paling dalam. Bagian terluarnya disebut parisikel atau perikambium. Di dalamnya terdapat parenkim dengan berkas pembuluh pengangkut. Jika silem berdampingan dengan floem, silem di sebelah dalam dan flum sebelah ke arah luar disebut tipe kolateral. Flum dan silem yang dipisahkan oleh kambium dinamakan tipe kolateral terbuka. Kambium di antara kedua pembuluh tersebut dinamakan kambium fasikuler atau tumbuhan dikotil. Pada tanaman monokotil bertipe kolateral tertutup, tidak ada kambium di antara silem dan floem. Untuk contoh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, daun. Daun merupakan organ yang berfungsi menangkap cahaya dengan fotosintesis, penguapan, dan transportasi. Struktur anatomi daun sama dengan struktur anatomi batang. Untuk contoh gambarnya seperti ini ya teman-teman. Fungsi epidermis pada daun yaitu pertama,
Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah, terdiri dari selapis sel. 2. Sel berdinding tebal tersusun rapat dilapisi kutikula untuk menghindari penguapan. 3. Terdapat stomata atau mulut daun, yaitu celah yang dibatasi sel penutup untuk pertukaran gas. Selanjutnya, parenkim atau mesofil. Parenkim palisade atau yang disebut juga jaringan pagar tersusun dari sel yang memanjang berjajar seperti pagar, memiliki klorofil untuk fotosintesis. Parenkim spons atau disebut juga bunga karang. Sel-selnya tersusun jarang dengan banyak ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas, tidak mengandung banyak klorofil. Lalu ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh terdapat dalam tulang daun yang bercabang-cabang yang berhubungan dan nampak seperti anyaman. Dan ikatan pembuluh berfungsi mengangkut ari, zat hara serta zat organik yang disintesa dalam daun dan disebarkan ke bagian lain. Selanjutnya, mulut daun atau stomata, yaitu merupakan bentuk khusus dari sel epidermis berfungsi dalam pertukaran gas, terdiri dari sel penjaga yang mengandung klorofil, membuka dan menutupnya diatur oleh turgiditas. Lalu bunga merupakan organ tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala putih. Bunga tersusun dari jaringan parenkim mesofil dan jaringan epidermis. Adapun kepala sari dari alat kelamin jantan tersusun dari lapisan dinding yang berlapis-lapis. Lalu ada buah. Buah merupakan hasil pembuahan yang terjadi pada bunga karena adanya proses perkembangbiakan. Manfaat dari buah adalah melindungi bakal tumbuhan baru karena di dalam buah terdapat biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Adapun struktur umum dari buah yaitu tangkai, kulit buah, daging buah, dan biji. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum